Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala yang beliau cantumkan dalam kitabnya Maqalatul Islamin, dan dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, wa yuqirrun bi annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ulama salaf alul hadis mereka mengikrarkan, menyatakan bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Pembahasan ini sudah kita sampaikan dari sisi dalil-dalilnya dan akan ditambah lagi setelah ini, dan juga kita sampaikan kemarin kelompok Murji'ah yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam bab ini, dan sekaligus kita sampaikan bahwasanya di antara ciri Khawarij sejak dulu sampai detik ini menggelari Ahlus Sunnah dengan Murji'ah. Ya, maka harus bisa dibedakan mana Murji'ah versi Ahlus Sunnah dan mana Murji'ah versi Ahlu Al-Bidah dari kelompok Al-Khawarij. Sebagaimana kelompok Musyabbihah ada dua versi. Versi salaf, yaitu yang mengatakan Allah sifatnya sama dengan makhluk, ini namanya musyabbihah, ya, yang dikafirkan oleh ulama salaf. Ada pula musyabbihah versi ahlul bid'ah, yaitu barang siapa menetapkan sifat Allah, sifat wajah, sifat tangan, maka dia dinamakan musyabbihah. Maka harus kita bisa membedakan yang mana versi ahlus sunnah yang sejati dan mana versi ahlus sunnah yang imitasi alias ahlul bid'ah yang pura-pura jadi ahlu sunnah. Nah, sekarang kita lanjutkan syarah dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu ta'ala. Wa qala ta'ala,
Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ayat ini disampaikan oleh penulis untuk dijadikan dalil iman bisa bertambah, dan sudah kita sampaikan juga dari ringkasan ucapan Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad apa saja yang bisa menambah keimanan dan yang bisa mengurangi keimanan. Di antaranya belajar ilmu agama, di antaranya belajar Al-Quran. Di antara dalilnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Ahlussunnah meyakini iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Di antara dalilnya juga qaulun Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, al-iman bid'un wa situna syu'batan wal haya minal iman. Iman itu ada 60 lebih cabangnya, dan rasa malu bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Zada Muslimun fi riwayah. Imam Muslim menambahkan dalam riwayat beliau, fa afdaluha la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada cabang yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Ini juga menunjukkan iman yazid wa yanqus, bisa naik, bisa turun. Dan hadis ini juga menyatakan iman harus terangkai dari 3 hal. Keyakinan yang diwakili dengan al-haya, rasa malu, bagian dari iman, rasa malu dalam hati. Ya, kemudian qaul, ucapan la ilaha illallah. Kemudian perbuatan anggota badan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini dalil syu'abul iman, menyatakan iman bisa bertambah, dan iman itu harus dari keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ini dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan iman ada 60 lebih cabangnya. Dalam riwayat yang lain, yang paling masyhur ini adalah apa? 70 lebih cabang keimanan. Apakah ada kontradiksi dari 2 hadis tadi, 2 riwayat tadi? Nah, sekarang bagaimana menjamakkannya? Nah, ada yang tahu? Tombongan tuh. Karena 70 anak TK, paham enggak ya? belum anak TK belum belajar itu. Tapi lah, bukan itu. Nah, pernah, mungkin lama sih anak pernah sampaikan itu, nggak tahu di kajian yang mana, tapi insya Allah sudah pernah anak sampaikan. Ada yang masih ingat? Baik, ringkasnya, syariat Islam itu kan diturunkan kepada Nabi secara sekaligus atau berangsur-angsur. Nah, berangsur-angsur. Ketika Rasul mengatakan iman ada 60 lebih cabangnya, itu masih belum finish. Paham? Namun ketika sudah finish, Rasul tambahkan berapa? 70 lebih. Paham toh? Dan ini jawaban dari ulama salaf yang bernama Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini yang kita isyaratkan kemarin.
Kitab ini, Kitabul Iman, termasuk referensi Ahlussunnah yang paling klasik. Ya, beliau hidup di abad ketiga Hijriah, tepatnya wafat tahun 224 Hijriah. Ya, salah satu kitab akidah klasik ulama Ahlussunnah, dan ini yang kita sampaikan, ini yang mengeluarkan diantaranya bifadlillah, kemudian dengan jasa Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini salah satu bukti Syekh Albani di atas akidah salaf. Ini buktinya, beliau menerbitkan buku ini, mentahqiq, mentakhrij, memberikan catatan kaki untuk kitab ini. Dan beliau tidak ghayyar wa badal, tidak merubah-rubah, disampaikan apa adanya. Dan ini salah satu yang menunjukkan beliau di atas akidah salaf, terutama dalam bab Al-Iman. Ditambah lagi ini kitab yang kedua, beliau juga yang mentakhrij, menerbitkan istilahnya Kitabul Iman versi ulama salaf. Kalau ini karya Al-Imam Ibn Abi Syaibah, masih sejaman dengan tadi, wafat tahun 235, masih abad ketiga Hijriah. Ya, sekali lagi ini yang paling salaf di antara kitab Al-Iman, khusus pembahasan masalah iman versi Ahlussunnah wal Jamaah. Sedikit kita mau sampaikan isinya, di antaranya tadi menjamakkan antara riwayat iman ada 60 lebih cabangnya dengan iman ada 70 lebih cabangnya. Ini halaman 15 poin ketiga. Qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, fadhannal jahilun biwujuhi hadil ahadits annaha mutanaqidatul ikhtilafil adad minha. Sebagian orang-orang jahil mengira antara hadis-hadis yang ada bilangan tadi cabang keimanan, dikira ada kontradiksi, atau kalau istilah sebagian orang mereka ini mencela-menceli, naudzubillah min dzalik. Ayat Quran dikitakan mencela-menceli. Wa hiya bihamdillah wa rahmati ba'idatun ay tanaqud. Namun alhamdulillah riwayat-riwayat ini tidak ada kontradiksi sama sekali. Wa inna ma wujuhuha ma'a'lamtuka min nuzulil faraid bil iman mutafarriqan fakullama nazat wahida al-haqqa Rasulullah SAW adadaha bil iman. Bahwasanya aku sudah menjelaskan akan hal ini, bahwa turunnya faraid, kewajiban-kewajiban syariat-syariat keimanan itu berangsur-angsur. Setiap turun satu syariat, Rasul tambahkan itu ke dalam bilangan cabang keimanan. Tsumma kullama jaddadallahu minha ukhra zada fil adad hatta jawaza dzalika sab'in. Sampai tuntasnya, finishnya 70 cabang keimanan. Makanya Rasul mengatakan, kadzalika fil hadis al-musbat anhu annahu qol al-iman bid'atun wa sab'una juz'an. Jadi itu sekali lagi cara menjamakkan dua riwayat yang kelihatannya kontradiksi tentang cabang keimanan. Coba dites, paham nggak yang kita sampaikan tadi? Ada nggak kontradiksi antara riwayat 70 dan 60 cabang keimanan? Tidak. Sekarang bagaimana menjamakkannya? Nggak, kok diem? 60 itu belum sempurna. Iya, belum tuntas syariat al-Islam. Kemudian yang 70, sudah finish, sudah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum sebagai penutup syariat, bahwasanya sudah finish, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Kemudian juga dalam kitab ini ada yang kita isyaratkan kemarin, di antara tanda ciri khawarij di zaman dulu sampai detik ini, mereka suka menuduh Ahlussunnah sebagai Murji'ah. Salah satu sebabnya mengapa Ahlussunnah dikatakan Murji'ah? Karena tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Khawarij punya prinsip, yang tidak berhukum dengan hukum Allah mutlak kafir, murtad. Itu
subhat, kerancuan, kesesatan mereka sejak dahulu kala sampai detik ini. Ya, makanya mereka mengatakan Salafi yang nggak mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan Allah murji'ah. Ya, dan sudah kita bantah bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak kufur akbar secara mutlak. Dan ini dinukil oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tentang tafsir Ibnu Abbas surat Al-Maidah 44 yang dijadikan senjata oleh kelompok Khawarij atau mbahnya teroris sepanjang masa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Khawarij mengatakan kufur akbar secara mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan di sini kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, wa ammal furqan asyahid alaihi fit tanzil fa qaulullahi jalla wa ala. Di sini Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam membahas tentang hukum pelaku dosa besar, apakah hilang imannya 100%? Beliau bahas agak panjang lebar di sini tadi untuk membantah kelompok Khawarij. Makanya dari awal kalau nggak salah kita sampaikan pembahasan ini banyak dibahas oleh para ulama, hampir rata-rata kitab akidah membahas babul iman. Di antaranya karena kesesatan pertama muncul di tengah umat Islam dalam bab al-iman, yaitu kelompok Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar imannya hilang sama sekali alias kafir murtad. Di antaranya gara-gara tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka beliau menjawab tentang di antara dalil pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam. Beliau mengatakan, wa innal ladzi indana fi hadzal babi kullihi anal ma'asi wa dzunub la tuzilu imanan. Kesimpulan bab ini kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, sesungguhnya mazhab kami dalam bab ini kemaksiatan dosa tidak menghilangkan iman sama sekali. Ya, tidak hilang iman tersebut, berkurang iya, tapi tidak hilang. Wala tujibu kufran, dan tidak mengharuskan orang itu kafir keluar dari al-Islam. Walakinnaha innama tanfi minal iman haqiqatahu. Namun dosa itu hanya menafikan kesempurnaan keimanan wa ikhlasahu, kemurniannya. Itu yang dinafikan. Ada masihan keimanan tapi tidak hilang. Kemudian di antara dalil iman tersebut tidak hilang sama sekali, surat Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa qala Ibnu Abbas, Imam Qasim bin Salam mengatakan, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir Al-Maidah 44, laisa bi kufrin yanqulu anil millah. Kata-kata mereka itu kafir, maksudnya kafir yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Ini yang apa? Garis pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah al-kharijiyah, dakwah kelompok Khawarij sepanjang masa. Ya, sudah pernah mungkin kita sampaikan di sini juga, pernah kita membantah sebuah buku terjemahan judulnya Kafir Tanpa Sadar. Penulisnya dalam kitab itu membawakan ayat ini dan dia pun mengatakan negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, presidennya kafir, MPR-nya, DPR-nya, menterinya, pejabat-pejabatnya, tentaranya, semuanya kafir. Itu sekali lagi masih eksis tengah-tengah kaum muslimin. Meskipun sekarang alhamdulillah sudah agak luntur istilahnya. Sudah kita nggak dengar lagi sebagaimana beberapa tahun yang lalu buletin mereka. Meskipun kita yakini kelompok teroris, kelompok Khawarij sepanjang masa masih bergentayangan. Cuma sebagaimana kata Rasul, kullama dhahar kuti, setiap mereka muncul akan diputus. Ya, ini sunatullah. Rasul yang mengatakan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak pernah mereka habis musnah sama sekali tidak. Karena Rasul mengatakan la yazaluna yakhrujun
hatta yakhruju akhiru mad-dajjal. Senantiasa kata Rasul mereka akan muncul, ya, dan yang terakhir muncul bersama Dajjal. Itu sekali lagi kelompok Khawarij, kalau namanya sekarang ada ISIS, ada Al-Qaeda atau apalah, namun intinya sama. Salah satu syubhatnya kesesatan mereka yang menyalahgunakan ayat ini untuk mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Nah, ini sekali lagi, ini salah satu referensi dakwah salafiyah untuk membantah kelompok Al-Khawarij. Makanya ketika ulama Ahlus Sunnah getol membantah mereka, mereka tidak punya jalan lain kecuali apa? Memberikan gelar-gelar jelek untuk menjauhkan umat dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah terkenal sebagai ulama terutama di abad ini yang berada di garis terdepan membantah kelompok Khawarij, kelompok teroris, ya, habis-habisan, tentunya dengan bantahan-bantahan yang ilmiah. Makanya tidak aneh kalau beliau banyak dimusuhi dan juga tadi digelari dengan gelar yang jelek, Murji'ah dan seterusnya. Padahal beliau tidak lain tidak bukan hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet para ulama-ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan juga ya Al-Hafidh Abi Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah rahimahumullahu taala. Baik. Wa qala Ibnu Mandah, berkata Imam Ibnu Mandah, ini juga punya kitab spesial tentang al-iman. Di rumah anak ada, cuma nggak muat tadi tasnya. Ada 2 jilid tebal-tebal. Ini yang paling tipis ya, makanya kita bawa. Mungkin suatu saat perlu dibawa. Itu lebih komplit pembahasan tentang iman dengan riwayat-riwayatnya. Ya, 2 jilid yang saya punya, Kitabul Iman, khusus spesial masalah al-iman versi ulama Ahlussunnah dan bantah kepada kelompok yang menyimpang. Beliau wafat tahun 395 Hijriah. Ya, sekali lagi yang paling salaf tadi ya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan juga Ibn Abi Syaibah rahimahumullah ta'ala. Imam Ibn Manda rahimahullah berkata, faja'alal imana syu'aban. Rasul menjadikan iman itu ada banyak cabangnya. Dan ini juga salah satu dalil Ahlussunnah membantah kelompok Murji'ah plus Khawarij juga. Murji'ah sudah kita sampaikan, mereka dalam definisi iman apa itu? Ciri mereka mengeluarkan amal dari iman. Khawarij mereka secara definisi nggak jauh beda dengan Ahlussunnah, mengatakan iman, ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Cuma bedanya dalam bab ini, apakah iman itu bercabang atau tidak? Nah, ini yang kelompok Khawarij Murji'ah berbeda dengan Ahlussunnah. Dalam bab apa? Iman apakah bercabang ataukah tidak? Meskipun dua-duanya ini finishnya berbeda. Sama-sama mengatakan iman tidak bercabang, cuma beda kesimpulannya, terutama dalam bab pelaku dosa besar tadi. Khawarij mengatakan iman satu kesatuan nggak bercabang. Kalau hilang, hilang semuanya. Kafir, murtad tadi. Paham? Murji'ah mengatakan iman itu satu kesatuan, nggak bercabang. Dia utuh selama-lamanya. Amal apapun yang dilakukan nggak mempengaruhi apa? Iman, karena amal di luar apa? Iman. Paham? Ya, ketika Murji'ah mengatakan bukan bagian daripada iman, maka apa? Apapun tidak mempengaruhi apa? Keimanan. Imannya orang yang paling fasik sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar, kata kelompok Murji'ah. Paham? Maka ini beda hasilnya. Kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar, murtad, hilang imannya sama sekali. Sedangkan Murji'ah mengatakan karena amal bukan bagian daripada iman, amalan yang paling kufur pun nggak mempengaruhi apa? Keimanan, utuh imannya. Paham dong? Nah, makanya para ulama mengatakan Rasul menjadikan iman bercabang. Ini bantahan kepada kelompok Khawarij dan kelompok apa? Murji'ah. Ahlussunnah mengatakan
ketika iman itu banyak cabangnya, ada 70 lebih cabangnya, maka kalau salah satu hilang dari cabang keimanan, apakah otomatis murtad? Tidak secara mutlak atau bitafsil. Kalau salah satu cabang keimanan hilang, apakah murtad? Ada perinciannya. Kalau yang hilang cabang la ilaha illallah, murtad. Pembatal Islam. Paham? Makanya ada perincian. Kalau Ahlussunnah mengatakan kalau salah satu cabang hilang, maka dilihat kalau cabang itu bukan pembatal keislaman, berkurang imannya, tapi tidak sampai keluar dari al-Islam. Seperti tadi, ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, gak secara mutlak dikatakan kafir keluar dari al-Islam. Bisa kafir keluar dari Islam kalau dia mengatakan hukum Islam sudah tidak relevan dengan zaman. Ini murtad dari al-Islam. Tapi kalau sekedar dia tidak berhukum dengan hukum Islam, tapi dia meyakini hukum Islam itu yang wajib diterapkan, yang paling afdal, cuma karena dorongan hawa nafsu, kata sebagian ulama karena uang suap dan seterusnya, dia berhukum dengan selain hukum Allah, maka tidak keluar dari al-Islam. Itu sekali lagi perbedaan Ahlussunnah dengan al-Khawarij. Kemudian kata Imam Ibnu Manda, ba'duha bil lisan, sebagian cabang keimanan itu dengan lisan. Seperti kita memberikan kajian seperti ini, nasihat, watawasabil haq, itu cabang keimanan dengan lisan, berzikir, membaca Quran. Wa ba'duha bil qalb, sebagian cabang keimanan ada dalam hati. Rasul mengatakan al-haya, rasa malu bagian daripada al-iman, tawakal, berharap, takut kepada Allah, bagian daripada iman, cinta dan benci karena Allah, cabang keimanan. Wa ba'duha bisairil jawarih, dan sebagainya cabang keimanan ada dengan perbuatan anggota badan seperti tadi, menyingkirkan gangguan dari jalan, sholat, rukuk, sujud, itu cabang keimanan. Intinya, kapan itu dikatakan cabang keimanan? Kata para ulama, setiap perintah Allah kalau dilakukan itulah cabang keimanan. Paham? Nah, dan sudah kita sampaikan, tentunya cabang keimanan bidalil, harus dengan apa? Ad-dalil. Cabang keimanan bukan bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin. Memperingati perayaan bid'ah dalam rangka meningkatkan iman. Imani sopo. Nah, nggak mungkin bid'ah bisa meningkatkan keimanan. Meningkatkan ini, namun meningkatkan iman mustahil, karena iman itu sudah dipatenkan cabang-cabang keimanannya oleh Allah SWT dan Rasul SAW. Setiap perintah Allah, setiap perintah Rasul kalau dilaksanakan itu bisa menambah keimanan. Yazidu bit ta'ah, taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Kemudian wa aqad al-Bukhari bab ziyadatil iman wa nuqsanihi. Ini sudah kita isyaratkan kemarin. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya ada Kitabul Iman. Di situ ada banyak bab-bab tentang keimanan. Alhamdulillah kita beberapa saat yang lalu ada kajian sebulan 2 kali habis duhur di sebuah kantor. Itu membahas ringkasan Sahih Bukhari. Dan sudah kita selesaikan ringkasan masalah bab Kitabul Iman. Bisa dilihat atau bisa didengarkan rekamannya di YouTube kita. Ringkasan kitab Sahih Bukhari sudah kita lewati bab tentang al-iman. Dan rata-rata bab-babnya itu memang kata para ulama untuk membantah kelompok Murji'ah. Terutama dalam masalah definisi tadi. Makanya Imam Bukhari menyatakan bab as-salatu minal iman. Bab al-jihadu minal iman. Bab saumu Ramadan minal iman. Itu untuk membantah siapa? Murji'ah. Kok bisa? Dari sisi mana? Nah, dari sisi amal. Salat amal, bagian dari iman. Puasa amal, bagian dari iman. Ini tadi membantah kelompok Murji'ah. Demikian pula Imam Bukhari mencantumkan bab
ziyadatil iman wa nuqsani. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ini juga tadi ditujukan membantah kelompok Murji'ah yang mengatakan iman nggak bertambah, nggak bisa berkurang. Iman utuh, satu kesatuan. Ya, maka dibantah Imam Bukhari, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Mana dalilnya? Beliau membawakan beberapa ayat. Wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk alias iman. Wa yazdadal ladzina amanu imana, bertambahlah iman orang-orang yang beriman. Ini juga yang kita isyaratkan tadi dari surat Al-Anfal ayat yang kedua. Banyak dalil-dalil iman bisa bertambah. Dan kata sebagian ulama salaf, ada kaidah apa yang menerima tambahan otomatis menerima apa? Pengurangan. Secara bahasa, ya, setiap yang menerima tambahan otomatis menerima apa? Pengurangan. Sekedar contoh simpel. Gelas ini bisa ditambah nggak ini? Hah? Bisa kurangi enggak? Bisa, bismillah. Baik, coba Anda ulangi sendiri. Baik, ini secara kaidah bahasa. Iman juga demikian. Ketika iman bisa menerima tambahan, otomatis kata ulama salaf bisa menerima pengurangan. Maka semua dalil tentang ziyadatul iman, dalil tentang penambahan keimanan itu juga sebagai dalil tentang pengurangan apa? Al-iman. Ditambah lagi dalil surat Al-Maidah ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fa idza taraka syai'an minal kamal fa huwa naqisun. Secara kaidah kata beliau, sesuatu yang sudah sempurna kalau dikurangi maka apa? Maka berkurang. Nah, kemudian tsumma saqa hadisa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Keluar dari api neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada sedikit keimanan sebesar biji gandum dari kebaikan. Artinya iman itu bisa berkurang sampai hanya tinggal apa? Sebiji gandum dari masih ada keimanan. Nah, dan ini juga dalil membantah kelompok Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam dan kekal dalam api neraka. Ini sekali lagi hadisnya Sahih Bukhari membantah mereka bahwasanya ada pelaku dosa besar yang imannya sangat sedikit sekali sampai diibaratkan Rasul ya sebesar biji gandum kebaikan, tapi masih keluar dari api neraka, membuktikan pelaku dosa besar masih muslim, masih ada harapan keluar dari api neraka, tidak kekal selama-lamanya. Bahkan kata Rasul lagi, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan kata ulama mengucapkan di sini tentunya tanpa dibatalkan dengan perbuatan. Dia mengucapkan namun tidak pernah berbuat syirik. Iya dosa, iya dia lakukan, namun nggak sampai syirik. Kalau dia berbuat syirik, hilang la ilaha illallahnya. Makanya kata Rasul masih ada tauhid meskipun imannya hanya tinggal sebesar biji gandum. Wallahu a'lam. Syair dan burra itu kalau terjemahnya sama, gandum. Cuma sebagaimana beras, beras kan banyak apa? Macamnya, beras mana Cianjur, beras mana? Paham? Sama juga gandum dalam bahasa Arab ada beberapa kosakata. Syairah dan burra. Ya, wallahu a'lam, syairah lebih apa? Lebih berat dibandingkan burra. Makanya apa? Kata Rasul, meskipun imannya lebih kecil daripada yang pertama tadi, tetap akan dikeluarkan dari apa? Dari api neraka. Yang penting masih ada at-tauhid. Ya, juga ini sama membantah kelompok Khawarij dan juga kelompok Al-Murji'ah.
Bahkan Rasul mengatakan lagi, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah alias bertauhid, tidak berbuat syirik, namun dalam hatinya masih ada sedikit dari keimanan. Kalau dzarrah dalam bahasa ulama terdahulu artinya sigharun naml, ya, semut yang paling kecil. Antum kalau ya ambil beras agak besar sedikit, agak kecil, semut besar mana? Kira-kira berat mana? Semut yang anaknya semut lah sudah. Itu yang paling apa? Yang paling kecil. Intinya sekecil apapun iman itu masih ada harapan masuk surga. Dan ini juga menunjukkan iman itu apa? Bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa berkurang sampai ya tadi hanya sebesar anaknya semut. Wa haka ittifaqas salaf ala anna al-iman i'tiqadun wa qaulun wa amalun yazidu bi tawaqqus bil ma'siyah ghairu wahidin min ahli ilmi kasyafi'i. Banyak ulama Ahlussunnah yang meriwayatkan, mengkisahkan ijma' kesepakatan salaf tentang definisi iman tadi. Iman ucapan, keyakinan, perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Di antara yang meriwayatkan kesepakatan tersebut Kasyafi'i dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad, demikian pula Imam Al-Bukhari, dan ini juga yang pernah kita kaji dalam pembahasan akidah Imam Bukhari yang diriwayatkan Imam Al-Lalikai. Imam Bukhari mengatakan laqitu aktsar min alfi rajulin bil ansar minal ulama. Aku pernah bertemu lebih dari 1000 ulama di seluruh penjuru negeri. Kemudian beliau sebutkan beberapa tempat yang beliau datangi dan beberapa nama guru beliau. Sampai terakhir beliau mengatakan fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif, dan aku tidak melihat seorang pun dari mereka berselisih annad-dina qaulun wa amalun, bahwasanya agama alias iman itu harus dengan ucapan dan perbuatan. Demikian pula Imam Ibn Abil Bar, Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, Abdul Razak As-San'ani, dan seterusnya. Kemudian kata-kata Imam Abul Hasan Asy'ari tadi, iman adalah qaulun, ucapan. Mencakup ucapan di sini adalah qaulul qalbi wal lisan. Ucapan itu mencakup ucapan hati dan ucapan lisan. Qaulul qalbi wal i'tiqad, ucapan hati itu adalah keyakinan. Ya, maka sudah kita sampaikan, ulama ketika mendefinisikan iman ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Yang pendek hanya mencukupkan iman adalah ucapan dan perbuatan. Itu yang paling pendek. Yang sedang, iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan. Ini yang sedang dan ini yang standar lah. Kemudian yang lebih panjang lagi, iman adalah keyakinan, ucapan, perbuatan, niat, ittiba'u sunnah. Apakah tiga-tiga ini bertentangan? Tidak, ya. Sekali lagi, minimal tadi ucapan dan perbuatan. Itu kalau di perpanjang ini, ucapan mencakup ucapan hati dan lisan. Ucapan hati maksudnya keyakinan, nggak bertentangan dengan yang mendefinisikan secara pertengahan ataupun yang panjang. Wa amma qaulul lisan fa huwa takallum bi kalimati al-islam wal iman. Adapun ucapan lisan jelas yaitu mengucapkan ucapan Islam dan al-iman, berzikir, baca Quran dan seterusnya. Demikian pula amal ada dua, al-amal qisman, amalul qalbi wa huwal ikhlas. Amalan hati diantaranya ikhlas dan niat. Wa amal jawari wa hiya al-a'dha. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya kata Imam Abul Hasan Asy'ari tadi, wala yaqulun makhlukun wala ghairu makhluk. Ulama salaf mereka tidak pernah mengatakan iman itu makhluk atau bukan makhluk. Ya, sekali lagi ini sambungan dari pembahasan iman. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, ulama salaf tidak pernah mengatakan iman itu makhluk atau bukan makhluk. Ini untuk membantah kelompok Al-Jahmiyah.
Ya, ini yang sudah pernah kita lewati. Kelompok Jahmiyah ini yang membuat ruwet. Ketika Allah mengatakan Al-Quran kalamullah, mereka rubah Al-Quran makhluk. Ketika dibantah habis-habisan oleh ulama salaf, mereka mengatakan bacaan Al-Quran itu apa? Makhluk. Ini siasat licik kelompok Al-Jahmiyah. Ketika sudah dihabisi semua ucapan-ucapan mereka yang batil itu, mereka cari lagi lafaz yang untuk disisipkan di dalamnya Al-Quran yaitu masalah iman makhluk. Ya, kelompok Jahmiyah mengatakan iman makhluk maksudnya Al-Quran yang diimani itu makhluk. Paham ya? Ujung-ujungnya kepada akidah mereka yang pertama, Al-Quran makhluk. Ini liciknya alil bid'ah. Ya, mereka ini ruwet bin jelimet bin apa? Ribet. Kayak umelut sudah licin, ya, diserang dari sini belok ke sana. Paham? Nah, ini ya menjadikan kita harus waspada. Ya, alil bid'ah itu licik secara akidah, mereka luar biasa licinnya. Demikian pula licik dari segi kejahatan mereka. Kata Imam Al-Barbari, al-bid'ah kal akrab. Al-bid'ah itu seperti kala jengking, ya, kepalanya disembunyikan di tanah, namun apa, ekornya disiapkan untuk menyengat kapan ya kesempatan itu apa datang. Namun sangat disayangkan ini juga dipakai oleh yang menamakannya sebagai Ahlussunnah yang apa, nah, bunglon dan seterusnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tema, tafadhalu di kertas. Wallahu taala. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Al-Khumis hafizahullah taala. Qauluhu la yaqulun. Imam Abul Hasan Asy'ari tadi mengatakan ulama salaf mereka tidak mengatakan iman makhluk atau bukan makhluk. Wa hadhihi maqala minal bid'ah allati ahdatsa ahlul kalam. Ucapan iman makhluk atau bukan makhluk itu yang pertama kali mempeloporinya adalah ahlul bid'ah, terutama dari tadi siapa? Al-Jahmiyah. Wa asluha yarji ilal qaul bil lafzi bil Qur'an. Asal muasal ucapan itu dari ucapan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Ya, ketika itu sudah diketahui kelicikannya oleh ulama salaf, terutama oleh Imam Ahmad yang sudah kita pernah kaji, maka mereka buat retorika yang baru lagi. Ini liciknya mereka. Ilmu ngelesnya luar biasa. Nah, maka wajib untuk berhati-hati. Faqad taqaddam anal Imam Ahmad naha an yuqala fi bil Quran makhluk aw ghairu makhluk. Imam Ahmad menutup pintu rapat-rapat ucapan Jahmiyah tadi. Beliau mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Intinya apa? Disuruh diam. Sudah, gak usah dibahas. Cukup mengatakan Al-Quran kalamullah. Paham? Itu di zaman Imam Ahmad untuk menutup rapat-rapat syubhat kelompok Al-Jahmiyah. Wa naha kadzalik an yuqal al-iman makhluk aw ghairu makhluk. Dan beliau juga sama. Ini kecerdasan, ketelitian ulama salaf. Ini syubhat ahli bidah harus ditutup rapat-rapat. Ya, mereka betul-betul paham, teliti sekali. Demikian pula beliau mengatakan tidak boleh mengatakan iman makhluk atau bukan makhluk. Kenapa demikian? Karena kata-kata iman makhluk atau bukan makhluk itu seperti istilahnya pisau bermata dua. Bisa bermakna yang hak, bisa bermakna yang batil. Artinya di situ ada talbis, ada penyamaran antara hak dengan batil. Kalau yang dimaksud iman adalah makhluk, yang dimaksud iman adalah perbuatan manusia seperti sholat, kan Allah menamakan iman, wa makan Allah liyudhi'a iman. Allah menamakan sholat sebagai apa? Iman. Kalau yang dimaksud iman makhluk adalah perbuatan hamba, itu betul makhluk. Paham?
Tapi kalau yang dimaksud iman di situ adalah mengimani Al-Quran, Al-Quran makhluk, ini yang batil. Dari ucapan iman makhluk atau bukan makhluk, ini sekali lagi ada dua kemungkinan, hak dan batil. Cuma yang diinginkan oleh kelompok Jahmiyah yang batil, menyusupkan akidah Al-Quran makhluk. Paham? Maka sekali lagi ulama sangat teliti. Mereka langsung menutup rapat-rapat. Tidak boleh mengatakan iman makhluk atau bukan makhluk. Cukup mengatakan iman, ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Paham toh? Nah, faqad naqala Ibnu Hamid anna Abu Thalib. Ibnu Hamid menukil bahwasanya Abu Thalib, ini bukan Abu Thalib pamannya, ini ulama zaman Imam Ahmad rahimahullah, menukil dari Imam Ahmad annahu yaqul fil iman. Imam Ahmad pernah berkata, inna man qala makhlukun fahuwa jahmi. Barang siapa mengatakan iman itu makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Karena memang maksudnya kelompok Jahmiyah dengan ucapan itu, iman terhadap Al-Quran adalah apa? Makhluk. Maksudnya Al-Quran adalah apa? Makhluk. Itu yang diniatkan, dimaksudkan oleh Jahmiyah dengan kata-kata iman adalah makhluk. Maksudnya mengimani Al-Quran, Al-Quran adalah makhluk. Itu pengikut Jahmiyah. Wa man qala inna ghairu makhluk faqad ibtada. Barang siapa mengatakan iman bukan makhluk, dia mubtadi, karena itu adalah ucapan yang bid'ah. Ulama salaf dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada yang mengatakan demikian. Wa annahu yuhjar hatta yarji, dan wajib dia dihajar, diboikot sampai dia bertobat. Wa qala al-Qadhi Abu Ya'la fi Mukhtasar al-Mu'tamad, berkata al-Qadhi Abu Ya'la, wa lam annahu la yajuz itlaqul qaul fil iman annahu makhlukun aw ghairu makhluk. Ketahuilah bahwasanya tidak boleh memutlakkan ucapan iman itu makhluk atau bukan makhluk. Kenapa demikian? Ini perinciannya. Li anna man qala mutlaqan innahu makhluk auhama anna kalamallah wa asma'ahu wa sifat makhlukatun. Karena kalau orang itu mengatakan iman adalah makhluk, itu akan mengantarkan kepada keyakinan ucapan Al-Quran kalamullah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu makhluk. Kan kita wajib beriman kepada tauhid asma wa sifat. Kalau dikatakan iman itu makhluk, kalau yang dimaksud adalah tadi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang diimani, maka kalau dikatakan makhluk, maka itu adalah apa? Pengikut kelompok Jahmiyah. Wa man qala innahu ghairu makhluk auhama anna af'alal ibad qadimatun ghairu makhluqatin. Kemudian kalau memutlakkan kata-kata iman itu bukan makhluk, itu akan mengantarkan kepada kesesatan yang lain, bahwasanya perbuatan hamba itu sama dengan sifat Allah yang sudah ada sejak dahulu kala. Seperti tadi, sholat itu adalah bagian daripada apa? Al-iman. Itu makhluk atau bukan makhluk? Sesuai dengan perincian kita tadi. Sholat yang dimaksud perbuatan hamba itu adalah apa? Kalau dikatakan iman dalam arti perbuatan hamba tadi bukan makhluk, itu juga salah besar. Paham ya? Perbuatan manusia itu makhluk. Kalau ada kata-kata iman bukan makhluk, kalau dimutlakkan, itu salah besar, karena bisa mengantarkan kepada perbuatan hamba itu bukan makhluk, padahal perbuatan hamba adalah apa? Makhluk. Intinya apa? Stop kata-kata iman makhluk atau bukan makhluk, karena itu sekali lagi ada kemungkinan hak dan yang batil. Sama dengan tadi, bacaan Al-Quranku makhluk atau bukan makhluk, itu ada dua kemungkinan. Kalau yang dimaksud bacaan Al-Quranku suara qari, makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Tapi kalau yang dimaksud lantunan ayat-ayat yang didengar, itu adalah apa? Makanya Imam Ahmad menyetop rapat-rapat pintu tersebut agar terutama orang-orang awam tidak kerasukan istilahnya syubhat Jahmiyah yang ingin menyisipkan Al-Quran
makhluk. Kesimpulannya, yu'minu ahlu sunnah annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus wa la yaquluna makhluk aw ghairu makhluk. Ahlu sunnah mengimani iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah bisa berkurang, dan mereka tidak mengatakan iman makhluk atau bukan makhluk. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.